Halo semuanya, di sharing kali ini kita berdua akan ngobrol-ngobrol Ya, mengenai rumah tangga yang kayaknya banyak dibicarakan mengenai perceraian. ya betul sekali. Di Papi Sharing saat ini saya sama istri saya mau ngobrolin mengenai hubungan rumah tangga, terutama suami dan istri, karena banyak sekali orang melegalkan perceraian dengan membawa-bawa Tuhan gitu loh. Jadi mereka cari alasan untuk membenarkan kalau perceraian itu dibolehkan. Kita berumah tangga udah 28 tahun dan dikaruniai satu putri, dan perjalanan rumah tangga kami nggak mulus-mulus terus ya. Prosesnya kurang lebih 7 tahun. Karena saat ini kan banyak rumah tangga yang bercerai atau pisah, baik itu dari kalangan gereja, kalangan hamba-hamba Tuhan, dan juga dari banyak orang-orang terkenal, artis-artis di ibu kota, juga banyak pejabat. Bagaimana perjalanan kita berdua ini bertahan dan mempertahankan artinya berumah tangga, artinya hubungan suami istri. Jadi jangan ada bilang kata menyerah atau bilang nggak bisa. Laki-laki itu kalau berkeluarga itu akan meninggalkan orang tuanya, ayah ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga kita ini berdua menjadi satu, bukan menjadi dua lagi, menjadi satu daging. Demikian mereka bukan dua lagi melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, oleh Tuhan itu tidak akan boleh pernah diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Kamu sebagai istri, apa yang lakukan kalau saat kita berantem sampai hal-hal yang terberat? Dulu yang saya lakukan ya, pertama selalu berdoa, berharap sama Tuhan, dan tidak pernah membicarakan masalah rumah tangga kepada siapapun. Saya berdoa, terus saya baca firman, saya ajak putri saya Audrey. Yang paling utama, saya selalu mendoakan suami saya. Kita ini udah mau bercerai lebih dari 100 kali, bahkan lebih, udah nggak bisa terhitung. Bukannya dianya yang membuat masalah, saya selalu yang membuat masalah. Tapi jangan pernah lari ke orang lain. Gimana? Kamu waktu itu bilang, cerai aja, cerai. Kita pernah berantem sampai hal-hal yang terburuk. Waktu itu saya pergi ke rumah mami saya juga nggak cerita ke mami saya, tapi di situ saya cuman diem, saya berdoa, saya ajak anak saya juga Audrey berdoa. Setelah itu berapa hari kemudian saya kembali lagi ke rumah. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya istrinya berbuat hal yang tidak baik lah? Kalau menurut saya sih bukan jalan keluar yang terbaik untuk bercerai. Saran saya itu baiknya saling bertemu berdua, komunikasi, saling membicarakan masalah yang terjadi di rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga itu gak bisa kita menyalahkan suami atau menyalahkan istri. Pasti dua-duanya saling berkaitan. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia juga akan berbuat zina. Jadi nggak akan ada habisnya. Nah, jadi bagaimana kalau memang salah satunya selingkuh atau tidak cocok lagi? Ya, harus dicari jalan keluar gitu loh. Jadi kan kita dipersatukan bukan untuk menjadi sama dengan dua perbedaan yang nggak akan sama. Saya juga sama Joy sampai hari ini nggak pernah cocok gitu, tapi bisa berusaha membuat segala sesuatunya semakin hari semakin bisa diperbaiki masalah hubungan. Misalnya istri selingkuh, pasti ada sesuatu kesalahan yang terjadi di rumah tangga itu. Begitu juga kalau suami selingkuh, pasti ada yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Jadi satu sama lain itu berkaitan. Bukannya istri selingkuh karena dia memang mau selingkuh atau suami selingkuh emang dia mau selingkuh, bukan. Tapi karena satu sama lain pasti, satu mungkin komunikasi, mungkin satu sama lain nggak ada pengertian. Jadi memang harus kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya, jadi saya ingat juga ada keluarga saya, sekarang belum cerai sih, tapi pisah. Kesalahan pasti dua-duanya. Kalau istrinya selingkuh, pasti suaminya ikut andil salah. Pasti suaminya juga nggak bisa jadi kepala keluarga yang benar. Ya, sampai punya anak 3 gitu loh. Tapi yang saya heran gitu loh, kalau memang bukan jodoh atau bukan cinta, kenapa anaknya bisa sampai 3? Kalau kita orang tua bercerai, nanti akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Anak-anak itu pasti mencontoh orang tuanya sampai seumur hidupnya. Saya juga masih mencontoh bapak saya waktu saya lihat dia bagaimana karakter sifatnya, bagaimana dia memperlakukan juga dulu ibu saya, adik-adik kakak saya. Itu yang saya rekam dan saya hampir lakukan ke keluarga saya juga. Alhamdulillah, puji Tuhan, bisa saya bertobat dan saya nggak mau lagi ambil yang jeleknya dari papa saya. Jadi saya ambil yang baiknya, saya terapkan di keluarga saya sampai hari ini. Kita tetap bertahan ya, karena kita mau merubah diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah ada alasan
apalagi membenarkan diri dengan ayat-ayat kitab suci, bilangnya, oh nggak apa-apa, kalau ini gara-gara ini nggak apa-apa, kalau istrinya begini nggak apa-apa. Dan yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melegalkan, artinya apa? Mendukung dia supaya untuk boleh kawin lagi dengan alasan, dengan catatan tertentu. Nggak boleh, cerai itu nggak boleh. Terus sekarang gimana? Kalau udah cerai, yang si suami udah punya istri lagi, udah punya anak, kembali ke istrimu, lepaskan yang itu tapi kasih tanggung jawab. Karena itu bukan dari Tuhan. Pasti kalau yang diberkati sampai punya anak, berapa anak itu berarti jodoh kita. Ya semua orang berbuat salah. Saya berbuat salah paling banyak sama istri saya, banyak buat dosa. Tapi pengampunan itu harus ada di antara keluarga, di antara hubungan suami istri. Kan ada 3 hal ketidakcocokan antara rumah tangga suami istri. Yang pertama apa? Karena komunikasi, tidak ada saling keterbukaan. Kedua adalah masalah materi. Kalau nggak ada uang atau kekurangan apa, pasti jadi ribut terus. Kan karena ada pepatah, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Dan yang ketiga baru adalah pil dan will. Ada wanita lain atau ada pria lain. Ayolah, jangan hanya karena keegoisan kita, hanya karena memuaskan nafsu kita. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Mau kita ini orang pintar, orang kaya, mau kita orang terkenal, mau kita pejabat, semuanya sama. Yang terpenting adalah dimulai dari rumah tangga, itulah yang menjadi bisa contoh keluar sana. Jadi bohong kalian semua mau jadi pemimpin, mau jadi apa, kalau rumah tangga sendiri aja nggak bisa diberesin, mungkin berhasil, kamunya berhasil, tapi anak cucumu nanti pasti akan ada kegagalan mencontoh yang dia lihat sebelumnya. Ya, apa yang kamu lakukan sebagai istri biar gue juga nggak kemana-mana lah. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kunci utama sebagai istri dan ibu rumah tangga itu cuma lakukan tugas utama sebagai istri, penopang dan tiang doa. Urusin dulu rumah tangga. Boleh kita pergi-pergi, boleh kita jalan-jalan, boleh kita ngafe-ngafe, itu nggak dilarang. Bukan tapi ngafe-ngafe, ke kafe. Ada emang ngafe-ngafe sekarang ngomongnya. Terus Boleh kita ke kafe-kafe, tapi yang terpenting urus dulu rumah tangga, semua sampai beres. Yang utama senangkan hati Tuhan, dan otomatis suami dan anak pasti semuanya akan senang. kehidupan saya sebagai pilot nih dikelilingi oleh bidadari-bidadari dari 30 tahun yang lalu, semuanya nggak ada yang tua, semuanya muda-muda dan cantik-cantik. Jatuh bangun pernah lah ya, masuk dalam masalah. Nggak mungkin laki-laki nggak pernah selingkuh. 99,9% pasti pernah selingkuh. Selingkuhnya bukan bilang soal berzina ya, tapi selingkuh mata, selingkuh hati. Kalau kita melihat wanita dan menginginkannya, wanita itu kita udah berzina di dalam hati. Nggak usah munafik lah. Mau kalian ganteng, mau kalian nggak punya duit, mau punya duit, siapapun kita lah, termasuk kita nih hamba-hamba Tuhan, ngelihat cewek di gereja atau di mana bajunya kurang bahan dikit aja langsung pura-pura melirik. Tapi dalam hati, nah, saya juga alami, karena semua laki-laki pada dasarnya sifatnya memang diciptakan sedemikian rupa, tetapi bagaimana kita bisa membawa diri dan menguasai diri itu. Nilai-nilai Joyce sebagai istri itu yang saya lihat sekarang udah berkurang di antara ibu-ibu sekarang. Kan kalau kalian bilang, oh saya udah ngurusin, tapi lihat dulu dari aspek mana mengurusin keluarga atau suaminya. Karena laki-laki itu cuman gampang kok, yang penting harus diperhatikan dan diurusin. Nah, kenapa sekali lagi saya bilang nggak bisa lepas dari dia atau pisah dari dia, karena banyak hal-hal positif yang selalu dia buat dari dulu, dari mulai kita pacaran sampai hari ini, itu nggak berubah. Apa yang saya lakukan yang tidak baik dan yang jahat kepada dia, ya kita berantem, berkelahi, dia pergi sampai ninggalin sampai segala macam. Tapi begitu dia pulang kembali, dia tetap memperlakukan saya sama seperti dari mulai pertama lagi, kayak seperti nggak ada masalah. Walaupun lagi marah sekalipun, pasti saya selalu disediakan minum, disediakan sarapan, disediakan makanan. Mungkin orang bilang, oh kok bisa gitu? Kalau saya sih nggak bisa kesel. Ya itulah kesalahan kalian sebagai istri dan ibu-ibu sekarang. Kalian yang belum berumah tangga, remaja putri nanti ke depannya, itu yang paling harus dicontoh. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Kalau soal cerai gampang. Nah kalau punya istri lagi, punya anak lagi, terus mau ngapain ke depannya? Kan akan ada anak-anak yang sebelumnya ada. Bekas istri boleh, bekas anak nggak akan ada. Janganlah bercerai dengan alasan apapun. Saya mau bicara mengenai iman kita ya, berdua ya. Kalau melalui media sosial ini banyak orang berjualan agama dengan cara apapun, melegalkan semua yang mereka mau. Contohnya dalam pernikahan, dalam ibadah,
dalam bisnis, semua promosi kadang-kadang menghalalkan segala cara. Orang yang dulu saya kagumi, yang sangat canggih lah katanya mengurus segala sesuatu, tapi begitu saya lihat dia berbicara masalah hal-hal yang tidak sepantasnya, masalah mungkin Rasul Paulus menikah, mungkin Yesus umurnya kalau nggak 33,5 tahun sampai 40 juga menikah. Saya bilang, aduh, kasihan deh lo, udahlah. Jangan urusin bukan bidang kalian. Kalau kalian bidangnya soal ekonomi bisnis, silakan jalani. Saya seorang pilot juga, saya bisa terbang, bisa jalan-jalan, bisa apa, tapi tetap saya utamakan untuk pelayanan dan saya mengerti arti firman Tuhan. Saya terapkan dan lakukan. Sekarang bolehlah semuanya kalian berapologet. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan dan roh yang mengajarkan kita, kalian hamba-hamba yang tidak berguna untuk kita ke depannya ini harus menjadi terang dan garam di dalam komunitas kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah lagi sok-sokan lah mau lebih pintar daripada apa yang tertulis. Saran saya, kalau berumah tangga itu kuncinya nggak susah-susah amat. Yang penting kesetiaan, komunikasi, terus jujur satu sama lain, pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kesetiaan itu harus dilatih dari hari ke hari. Saya juga dulu bukan orang yang setia, tapi sekarang ini sudah mengerti arti kebenaran, jadi ya harus setia lah. Perbedaannya orang-orang di kita sama orang-orang di barat ya, kalau mereka sudah berkeluarga, mereka jarang sekali berselingkuh, bagi mereka itu tabu. Tapi kalau mereka belum berkeluarga atau belum punya ikatan atau belum punya pacar atau belum punya istri, mereka bebas nongkrong di klub, kafe, terus one night stand. Itu biasa bagi orang bule, tapi kita bukan orang bule, kita orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini lucunya terbalik sama orang sana. Kalau orang sini, kalau udah berkeluarga, udah apa, kalau punya selingkuhan justru bangga, justru pamer ke teman-temannya. Kalau di sana justru berbeda kebalikannya. Ya kebetulan saya juga pernah tinggal di sana, jadi tahu gitu loh. Nih kalau melihat orang bule itu, kalau belum siap merit, jangan merit. Kalau masih mau main-main, mau selingkuh-selingkuh, jangan merit dulu. Jangan punya pacar dulu, main-main aja dulu sampai pada darah titik penghabisan. Nah, habis itu baru merit. Gue cuma 2 takut di hidup ini. 1, gue takut sama Tuhan. Kedua, gue takut kehilangan istri. Takut. Karena apa? Udah nggak ada lagi yang begini, nggak ada stoknya. Baik di luar negeri, di luar angkasa, di bawah bumi udah nggak ada, cuma 1 doang. Kalau yang udah cerai, bertobatlah. Jangan berdalih. Tuhan itu menciptakan manusia yang jujur dan benar, tapi mereka semua banyak berdalih, banyak ngeles. Siapa? Ya kita-kita ini banyak alasannya. Yang beginilah, yang begitulah. Tapi untuk apa? Untuk mencari pembenaran diri. Sudahlah, cukuplah ya. Jangan lagi pernah membahas menyatukan urusan rohani dengan sekuler ya. Rohani sama rohana harus dipisahkan. Oke? Kalau kita mau tetap hidupnya langgeng bersama sampai nanti akhir hidup kita ini, kita harus rendah hati, karena Tuhan membenci orang yang sombong, yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita sebagai suami istri harus lebih rendah hati lah. Buat istri-istri ya, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Oleh kelakuan istrinya, seperti apa yang saya lihat dari istri saya. Jika melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, saya lihat betapa murni, tulus, jujur, hidupnya saleh dan juga nggak mata duitan. Seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Bayangkan nggak? Istri itu harus seperti Sarah katanya. Lihat Abraham itu sebagai tuannya, padahal kan bukan tuannya, suaminya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai apa? Kaum yang lemah. Mereka kan harus kita lindungi karena kan terbuat dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang leher yang bisa ngatur-ngatur gini. Dan hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kita jalani sebagai supaya apa? Supaya doa saya, doa kita semua, suami-suami, bapak-bapak, laki-laki tidak terhalang kalau kita bijaksana dan mengasihi istri kita. Dan janganlah berlaku kasar. Dulu kan saya berlaku kasar karena belum tahu, saudaraku. Dari saya, dalam keadaan new normal seperti ini, kita semua sama ya, lagi ngadepin masa sulit. Ya. Ya, kuncinya kita suami istri saling support, juga saling mendukung. Apapun yang kita lakukan, percaya, doakan, semua pasti berhasil. Bapak-bapak, suami-suami sebagai imam, kalau kita hidupnya kudus, jujur dan benar,
Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Boleh takut dan khawatir sebentar, tapi kedepannya percayalah segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Oke? Dari saya bersama Jojo, Joyce. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Thank you. God bless you. Dah.